Semangat pagi Sobat Improvement. Kami mengucapkan selamat berpuasa bagi Sobat Improvement yang tengah menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan juga terima kasih Sobat Improvement sudah berkenan hadir bergabung pada webinar PKM kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Yosi Samsubar, yang akan bertindak selaku moderator memandu acara webinar pada hari ini. Baik, Sobat Improvement, sedikit perkenalan mengenai organisasi kami, yaitu PKM Consultant. PKM Consultant merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Kami memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. PKM Consultant juga dipercaya oleh ISCM atau Association for Supply Chain Management sebagai satu-satunya Premier Apex Training Partner yang pertama di Indonesia yang membantu menyelenggarakan training bagi para profesional dalam bidang supply chain management yang ingin memperoleh sertifikasi dalam beberapa bidang ya. Yang pertama adalah Certified in Planning and Inventory Management atau CPIM, kemudian CSCP atau Certified Supply Chain Professional, kemudian juga Certified in Logistics, Transportation and Distribution atau CLTD, dan baru saja launch di tahun lalu yaitu CTSC atau Certified in Transformation for Supply Chain. Untuk membahas tema webinar kita pada kesempatan hari ini, kami telah mengundang pembicara praktisi Sales and Operation Planning. Beliau adalah Bapak Heru Prabowo, Ketua Tim Transisi Pembentukan Entitas Retail PT Perkebunan Nusantara 3 Holding. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Yosi, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan menyampaikan kembali mengenai tata cara pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah dimohon para Sobat Improvement untuk mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, harap mengganti nama username dengan format nama perusahaan untuk memudahkan kami mengenali Sobat Improvement pada saat sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, selama paparan berlangsung dipersilakan untuk bertanya dengan melalui fitur Q&A. Formatnya adalah nama, perusahaan, dan pertanyaan. Nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Baik, pastinya Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi, Pak Heru. Kami persilakan untuk memberikan pemaparan materinya. Siap. Terima kasih Pak Yosi. Izin Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada Ibu Bapak yang menjalankan puasa, semoga puasanya menjadi ladang amal buat kita semua ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan di sini nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semua juga. Oke, untuk itu saya langsung saja izin saya akan share presentasi saya. Oke, semoga semuanya sudah bisa lihat. Saya pakai pointer dulu sebentar. Oke, ya Ibu Bapak semua, nama saya Heru Prabowo. Namanya orang bilang agak-agak serem sekarang gitu ya, tapi menegaskan tidak ada hubungan dengan presiden kita gitu. Ini nama sama beda nasib aja kira-kira gitu ya. Saya sebenarnya background saya adalah teknik mesin gitu ya. Kalau dulu masih ingat sinetron Sidul gitu kan, tukang insinyur gitu ya. Kebetulan ceritanya karakter Sidul teknik mesin juga katanya. So saya dan teman-teman bisa disebutnya tukang insinyur gitu ya. Ini sekedar memperlihatkan aja beberapa karir saya sebelumnya gitu ya. Mungkin 2 perusahaan pertama saya itu saya benar-benar jadi orang teknikal gitu ya.
Yang pertama adalah ini adalah sebuah perusahaan pencari minyak kira-kira gitu karena kami ngebor dan menemukan sumur-sumur minyak gitu ya. Itu yang pertama. Terus kedua ini yang Bentley Nevada. Bisa lihat ya cursor saya ya, pointer saya. Bentley Nevada ini adalah sebuah perusahaan yang kayak dokter mesin kira-kira. Dengan getaran sebuah mesin maka kira-kira bisa diprediksi penyakitnya apa dan kira-kira obatnya apa. Kira-kira begitu. Nah, dua pertama ini saya benar-benar jadi engineer, bahkan field engineer gitu ya, karena benar-benar di lapangan sana. Kemudian switching lane gitu, my career path ke Unilever. Ya, rasanya semua orang tahu Unilever perusahaan apa, one of the top FMCG company lah di Indonesia ya. Dan saya banyak justru di marketing dan salesnya gitu, jadi udah bukan orang technical lagi gitu. Kemudian saya 16 tahun di Unilever, kemudian saya pindah ke Unifam ini. Unifam ini adalah perusahaan confectionery, masih di marketing dan sales. Kemudian pindah ke sebuah perusahaan lokal namanya Sri Boga yang memproduksi dan memperdagangkan tepung terigu. Kemudian katanya dulu zamannya ke digital, makanya saya kemudian gabung menjadi di sebuah digital agency. Terus kemudian gabung ke sebuah perusahaan beverage nomor satunya di Jepang namanya Santori. Kemudian switching lagi untuk jualan lah ya, ceritanya memasarkan sekolah bisnis IPMI, mungkin beberapa ibu Pak juga lulusan dari sana. Dan sekarang saya ada di Perkebunan Nusantara ini. Perkebunan Nusantara ini Bapak adalah holding BUMN perkebunannya gitu ya. Ibu Bapak tahu berbagai BUMN itu sekarang kayak di holding, di kelompok-kelompokan. Nah, saya dan tim sekarang duduk di holdingnya, basically marketing dan sales juga. Tadi mungkin jabatan saya ketua tim transisi gitu ya, karena memang sekarang kami sedang coba merintis sebuah kaki bisnis baru nih buat PTPN Group gitu ya. Saya dan tim dicari tugas untuk itu. Tapi ketika SNOP ini dijalankan, role saya adalah benar-benar di sales and marketingnya. Jadi makanya lah kami dulu dengan Pak Yosi dan tim juga dalam konteks marketing dan salesnya itu sendiri. Lanjut ya. Oke, sedikit agenda aja Ibu Bapak. Ini kira-kira perkenalan dulu ke PTPN kayak apa sih? By the way, PTPN ini adalah PT Perkebunan Nusantara ya. Jadi biasanya disingkatnya PTPN. Kira-kira perkenalan singkat dengan PTPN-nya kayak apa nanti saya share. Kemudian ini mungkin ini persoalan klasik di semua perusahaan ya. Gimana, sorry, gimana caranya saling berkoordinasi dari berbagai fungsi yang terpisah tapi saling related gitu. Nah, kira-kira gimana? Sehingga muncullah dari situ idea untuk mengimplementasikan SNOP. Nanti saya sedikit cerita juga di situ. Dan so far, challenges, benefit, dan review apa sih yang sudah kita belajar dari implementasi SNOP ini. Nah, ini sedikit singkat mengenai PTPN itu kayak apa. Ini kalau peta Indonesia, Ibu Bapak, kebun dan pabrik kami itu ada di sini nih. Di yang ditanda-tandai ini ya. Bahkan sampai di Papua pun kami ada itu hadir gitu ya. Jadi ya namanya juga BUMN tentu mengcover seluruh se-Indonesia lah gitu ya. Tapi mungkin sedikit detail. Eh, Alhamdulillah PTPN itu diamanahi gitu ya untuk mengurus kebun yang luas, sangat luas bahkan kira-kira 1 juta hektar Ibu Bapak. Kemudian kami menghasilkan kira-kira 2,8 juta ton CPO di tahun lalu gitu ya. CPO menjadi cukup penting karena sebenarnya ini adalah salah satu komoditi yang mungkin top 2 ya, berkontribusi penghasil devisa terbesar buat Indonesia nih. Jadi dari sisi kita semua CPO itu menjadi sangat-sangat penting. Oh, holding perkebunan sendiri mulai di-establish sejak 2014 dan di bawah PTPN 3 namanya. Nanti sedikit cerita juga saya mengenai hal itu. Alhamdulillah kami ini masuk lah ya kira-kira menjadi top 10 BUMN dalam konteks turnover jualan gitu ya, penjualannya dan juga profitnya. Ya, alhamdulillah tahun lalu setidaknya kita mencapai sekitar 53 triliun rupiah. Jadi sebenarnya ini perusahaan nggak kecil juga gitu. Dan tentu saja ekspor value-nya juga lumayan.
Tahun lalu sekitar 8,1 triliun rupiah. Kayak gitu. Oke. Nah, kenapa holdingnya disebut PTPN 3, Ibu Bapak? Jadi cerita besarnya begini. Dulu PTPN ini terdiri dari beberapa eh, perusahaan terbatas yang individual kayak gitu ya. Biasanya disebut PTPN 1, 2, 3, 4 sampai PTPN 14 gitu. Jadi ada 14 waktu itu. Ketika dibentuk holdingisasi gitu ya, akhirnya pilihlah salah satunya, yaitu PTPN 3 ini menjadi holdingnya. Jadi PTPN 3 selalu sekarang merefer kepada holding, sementara PTPN lain biasanya internally kami nyebutnya sebagai ANPER, anak perusahaan. Eh, Kemudian komoditi-komoditi yang kami produksi dan kami jual itu ada beberapa macam, tapi ini mungkin yang utama, ada sawit, ada tebu, ada karet, teh, kopi, dan juga ada coklat, tembakau, dan lain-lain. Plus mungkin ada beberapa bisnis lain kami gitu ya. Jadi selain kebun dan pabrik gitu ya, kami juga punya beberapa bisnis yang related ke perkebunan, misalkan agrowisata gitu ya. Kemudian rumah sakit, bahkan kita punya Poltek gitu ya, untuk mendidik tenaga-tenaga nanti di kemudian hari untuk perkebunan ini. Nah, per awal 2024 terjadi restrukturisasi sehingga dari sebelumnya holding yang bersifat operasional holding, jadi kami waktu itu benar-benar sampai go ke operasionalnya gitu ya, memanage operational things. Sekarang biasa disebut sebagai active management gitu ya. Jadi mungkin kita lebih banyak ngomongin hal-hal yang strategis, operasionalnya dijalankan oleh teman-teman yang ada di sini nih Ibu Bapak. Jadi dari sebelumnya Anper-Anper itu ada 1, 2, 4 sampai 14, sekarang dikelompokkan berdasarkan capability-nya atau keahliannya. Dari namanya aja mungkin bisa dilihat ini adalah mengenai PAMCO, ini teman-teman yang ngurusin sawit, Sugar ini yang ngurusin tebu dan berbagai produknya, serta komoditi yang lainnya masuk ke supporting code di sini. Ada beberapa strategik inisiatif gitu yang diamanahkan dari pemerintah kepada kami, kepada PTPN. Kami diminta untuk ikut menjaga stabilisasi harga minyak goreng dan gula pasir. Masih ingat kali ya 2022 kita semua di Indonesia punya krisis mengenai minyak goreng. Nah, disitulah salah satunya coba dihidupkan peran PTPN untuk itu. Dan juga mengenai gula pasir karena produksi gula nasional kira-kira 40%-nya kira-kira dari PTPN. Jadi memang kontribusinya diharapkan besar sekali dari PTPN. Sehingga itulah maka kemudian kita juga kami PTPN mendukung swasembada gula, dan kami juga harus mendukung namanya food estate. Pernah dengar kali ya baca di berita, kami juga ikut mendukung food estate. Dan kembali lagi begitu ngomong CPO, mungkin di Indonesia ini satu-satunya tender atau auction yang cukup transparan ya, artinya semua orang bisa ngeliatin, bisa monitor, itu dilakukan di PTPN. Sehingga harga-harga yang terbentuk di tender PTPN ini yang kemudian menjadi dasar dasar harga-harga global, juga digunakan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian untuk menetapkan harga sawit dan sebagainya. Simply karena memang yang tender transparan saat ini satu-satunya di Indonesia ada di PTPN, jadilah peran itu disandang oleh PTPN. Oke, lanjut. Nah, kembali ke presentasi kita sendiri. Jadi saya sedikit menggambarkan secara fisikal kira-kira gimana sih alur gitu ya dari PTPN itu seperti apa. Jadi basically kami punya kebun di sini Ibu Bapak. Bayangkan aja kayak kebun sawit gitu ya kira-kira ya. Kira-kira fotonya seperti ini. Kemudian sawitnya dikirim ke pabrik gitu ya untuk diolah menjadi salah satunya CPO lah contohnya di sini. Kemudian CPO inilah yang kemudian dikirim ke pelabuhan. Ada tangki-tangki besar, kemudian ada vessel yang menampung untuk membawa produk tersebut kira-kira gitu. So ini kami sebut sebagai supply. Ini ada sisi supply semua di sini. Di sisi lain ada yang namanya sisi demand. Kami menyebut sebagai pada akhirnya kami menjualnya kepada para buyers kami. Sehingga tentunya kami harus menetapkan harga, dan kembali lagi harga itu ditetapkan oleh sebuah auction, sebuah tender. Ini menjadi ya Ibu Bapak tahu lah ya, kalau BUMN itu tentu
diawasi oleh KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya gitu. Makanya tender menjadi mekanisme yang transparan untuk semua pihak tahu apa yang terjadi dan cukup fair buat semua orang. Baru kemudian harga ini yang akan diberlakukan nanti pada saat penyerahan di pelabuhan itu. So, sekali lagi ini adalah sisi demand. Nah, problem buat PTPN pada saat itu, pertama adalah supply dan demand itu seringkali nggak akur gitu ya, nggak tally gitu ya. Ini yang menjadi problem supply-nya. Sehingga resultingnya akhirnya menjadi kami itu suka over atau under sales gitu ya. Jadi over sales itu menjualnya 10 padahal stok sama produksi cuma 8 gitu. Lah, dua sisanya dari mana nih? Nah, itu kan jadi menimbulkan kebingungan, kekacauan. Kemudian juga untuk yang under gitu. Produksi sama stok ada 10, tapi kita cuma jual 8. Nah kan stok yang duanya lagi malah nggak kejual, tidak efektif gitu. So itu salah satu problem yang kita temui pada saat itu, supply tidak sama dengan demand. Waktu itu sudah ada sih ERP system gitu ya, pakai SAP lah kita gitu ya. Tapi terus terang belum benar-benar diutilize dengan baik gitu ya. Itu yang salah satu menyebabkan supply nggak sama dengan demand. Maka tentunya kami memerlukan supply dan demand ini mesti akur nih, bisa tally nih, atau kami nyebutnya reconciliations antara supply sama demand. Maka muncullah inisiatif untuk yang namanya SNOP ini. Gitu ya. Oke, maka dari inisiatif SNOP ini kan muncullah oke, implementasi SNOP ini akan diberlakukan di mana sih? Sekali lagi Ibu Bapak masih ingat ya beberapa komoditi yang kami PTPN produksi dan jual. Untuk langkah pertama kami terapkan di sawit, palm, dan juga di teh. Kenapa? Karena sawit ini mengontribusikan sekitar 70%-nya dari revenue kami gitu. Jadi sangat-sangat penting kami punya sistem rekonsiliasi demand dan supply, maka kita implementasikan ke sawit. Dan selain kontribusinya juga menjadi sangat-sangat penting kami untuk bisa memberikan service level yang bagus kepada buyers kita, apalagi buat pasar ekspor ya, karena begitu pasar ekspor artinya mesti booking kapal dan sebagainya yang begitu nggak tepat jadwalnya, akan ada demurrage dan sebagainya yang tentunya sangat merugikan buyers dan tentunya ke PTPN itu sendiri gitu. So, mengenai sawit very clear. Kedua, kepada teh itu. Karena teh itu relatif cukup complicated kali ya secara produksinya, secara ininya. Karena begini Ibu Bapak, cara memproduksinya aja ada beberapa macam gitu. Biasanya kami sebut sebagai CTC, ortodok gitu. Sehingga hasil produksinya juga akan berbeda gitu. Dan dari satu produksi pun akan menghasilkan berbagai kualitas yang berbeda juga. Biasa kami sebut grades gitu ya. Jadi Ibu Bapak dari pohon teh yang sama, dari pucuk teh yang sama dengan proses produksi yang berbeda akan menghasilkan berbagai produk yang berbeda juga gitu. Grades itu mungkin kita ngomongin pada saat itu sekitar 60-an grades gitu ya. Jadi lumayan banyak gitu, lumayan pusing gitu ya. Dan sekali lagi karena waktu itu holding atau PTPN Group itu munculnya dari gabungan berbagai perusahaan individual sebelumnya, maka integrasinya menjadi sangat-sangat penting karena pada saat itu integrasinya belum terlalu mulus pada saat itu gitu ya. Sesimpel Ibu Bapak untuk sebuah grade yang sama gitu ya, misalkan Fanning 2 gitu disebutnya gitu ya. Secara sistem ada yang nulis unper kami Fanning spasi 2. Ada lagi Fanning spasi 2 Romawi. Ada lagi Fanning strip 2, wah, dan sebagainya banyak ya. Nah, pada saat itu ketika kerja bareng dengan timnya Pak Yosi ini, salah satu kerjaan pertama kita waktu itu di teh ada justru menharmonisasikan ini coding dari berbagai grades ini. Anyway, akhirnya kita memutuskan untuk mengimplementasikan SNOP, maka kita kerja bareng dengan PQM ini dipimpin langsung oleh Pak Yosi pada saat itu. Jadi again, thank you Pak Yosi and tim. Nah, sebelum SNOP, waktu ada problem segala macam, emang gimana sih situasinya pada saat itu?
Jadi konsep rekonsiliasi supply demand tuh sebenarnya nggak baru-baru juga di si PTPN ini gitu ya. Sebenarnya sudah dilakukan series of meeting gitu ya, namanya kami nyebutnya rekonsiliasi meeting gitu ya. Sebenarnya sudah ada in place sebenarnya. Cuman seringkali nggak terlalu sempurna kira-kira gitu ya. Kenapa sih ada misalignment-nya? Satu, pertama adalah datanya tuh suka nggak update gitu ya. Yang satu tim bawa data minggu lalu, yang satu tim datanya yang minggu ini, dan sebagainya. Jadi seringkali nggak updated one gitu ya. Kemudian ada yang cut off datanya beda-beda. Ada yang cut off-nya per Senin, ada yang per Kamis, ada yang per wah jadi memusingkan gitu karena mesti apa kayak disamakan dulu gitu ya. Jadi cukup memusingkan. Or simply ya datanya salah gitu atau nggak komplit gitu ya. Tapi saya nggak ada guarding system gitu ya, nggak ada sebuah sistem in place yang kemudian menjaga salah-salah ini cepat kedetek gitu ya. Waktu itu kira-kira seperti itu keadaannya. Itu yang menyebabkan salah satu ya nggak tally nih supply dan demand-nya itu. Nah, ini menyebabkan itu semua menyebabkan volume sama kualitas produk-produk kami ini yang akan coba dijual itu menjadi tidak akurat gitu ya. Karena datanya aja sudah pusing sejak awal gitu ya kira-kira. Sehingga analisisnya juga jadi pusing nih. Seperti saya sudah sebutkan tadi, menyebabkan over atau under sales, yang terjadi juga seringkali ada high dan slow moving stock gitu ya. Karena nggak kedetek, sehingga nggak dijual-jual, sehingga akhirnya jadi numpuk-numpuk dan jadi slow moving gitu ya. Kemudian seringkali ketegangan antar tim sendiri karena, oh data Anda salah nih, oh enggak data kamu yang salah, dan sebagainya. Jadi masing-masing merasa benar tanpa ada sebuah, yang benar tuh kayak gimana sih gitu sebenarnya gitu. Dan tentu menimbulkan low service level kami ke buyers, beberapa buyers juga kecewa, dan mungkin bagi kami menjadi sangat penting adalah di luar masalah operasional, projections revenue-nya tuh gimana sih gitu, kira-kira berapa sih gitu ya. Nah ini yang suka jadi nggak jelas. So itu kira-kira eh, praktek rekonsiliasi supply dan demand yang ada sebelum diimplementasikannya SNOP ini. Nah, jadi pada saat mendevelop SNOP ini, kita bilangnya mengkomunikasikan secara internal. SNOP ini adalah cara untuk rekonsiliasi supply dan demand. Dan itu harus diterangkan, dikomunikasikan ke semua tim yang terlibat. Begitu ngomong SNOP, Bapak mungkin jangan bayangkan yang canggih-canggih dulu gitu ya. Kami pada saat itu benar-benar mencoba menjalankan yang very basic thing gitu ya. Tapi yang justru menjawab memang masalah kami ada di situ gitu ya. Jadi mungkin jangan bayangkan yang canggih-canggih mungkin ala FMCG companies gitu ya. Mungkin belum sampai level itu. Tapi lebih pada the basic things kembali lagi untuk terjadinya rekonsiliasi supply dan demand. Nah, begitu ngomong tim yang terlibat, kami ada beberapa tim di sini. Ada namanya tim tanaman, mereka ngurusin yang di kebun-kebun gitu ya. Kemudian ada tim produksi, mereka yang ngurusin di pabrik-pabrik. Ada tim logistik, mereka yang ngurusin transport, sama stoknya berapa, segala macamnya. Ingat ya, tadi ada stok di kebun ada berapa gitu. Stok di pabrik berapa, stok di pelabuhan berapa, dan sebagainya. Cara ngangkutnya gimana, mau pakai kereta api, mau pakai truk, dan sebagainya, sebagainya. Mereka tim logistik ini. Yang merah-merah ini adalah yang tadi, si supply, production-nya tadi. Sementara yang hijau ini adalah tim pemasaran, karena mereka yang kemudian menjual kepada para buyers kita. Mereka pasti akan ngomongin buyersnya siapa, di mana, berapa banyak, segala macam, dan semua dituangkan dalam kontrak ini. Nah, dengan SNOP ini juga kemudian sekali lagi salah satu hasilnya adalah membuat semua orang terlibat itu bekerja berdasarkan numbers yang sama gitu, angka-angka yang sama gitu ya. Kemudian cut off data sama periode datanya juga yang sama semua gitu. Sehingga semua orang bekerja berdasarkan data yang sama akan jauh-jauh lebih memudahkan semua orang. Karena satu, mau minimalkan error yang terjadi, dan bisa saling ngecek lah ya, double check by everyone of the data. Data dirinya sendiri maupun data tim yang lain. Nah, pada saat memperkenalkan awal-awal itu tentu
ingat ya, tadi kan rekonsiliasi sebenarnya sudah ada gitu ya. Nah, ini ada SNOP nih. Maka ini menjadi new ways of working buat semua tim yang terlibat di dalamnya. Dan seperti biasa, kalau ada sesuatu yang baru, ada aja ya hesitations, bahkan penolakan lah gitu dari beberapa orang gitu ya. Nah, makanya mesti ada enforcement force nih gitu untuk implement oleh semua orang yang terlibat di sini gitu. Maka kita mendapatkan endorsement lah gitu ya, langsung dari top manajemennya of BOD kami. Kemudian ada special kick off gitu, benar-benar kayak peluncuran produk lah, apapun namanya itu ya. Tapi kira-kira sampai ada pukul gongnya lah kira gitu ya. Special kick off, dan kemudian juga ada campaign khusus yang dirancang untuk mempopulerkan dan sosialisasikan mengenai SNOM ini kepada semua orang. Tidak hanya tim yang terlibat, tapi simply ke semua orang di PTPN Group ini, biar semua orang tahu ini. Kemudian ini juga SNOP ini menjadi salah satu bagian dari revenue enhancements, karena ini sebuah revenue enhancement itu sebuah program yang ya dari namanya udah kelihatan mengenai peningkatan penjualan gitu ya. Karena pada saat yang sama PTPN sedang melakukan organisasi transformation. Kalau tadi remember ya Ibu Bapak, dari punya 14 anak perusahaan gitu ya, sekarang menjadi 3 subholding gitu ya. Itu adalah sebagai salah satu transformasi yang dilakukan oleh PTPN. Implementasi ini tentu perlu di nurture gitu ya, perlu dipupuk, dipelihara gitu ya. Karena baik lagi nih, banyak orang tuh, aduh apalagi sih nih kerjaan apalagi sih gitu ya. Jadi kayak SNOP, aduh kerjaan apalagi gitu ya. Jadi mereka kayak lebih ngelihat administratif, another gitu ya, another tambahan lagi beban administratif gitu ya. Tapi ya mesti dengan kampanye, dengan kick off segala macam, kita mesti mengconvince mereka bahwa ini untungnya apa ya, kemudian mengatasi masalah yang dulu apa aja ya dan sebagainya gitu. Nanti akan saya share detailnya. Tapi bagi lagi supaya mereka juga merasakan manfaatnya dan bisa diapain aja nih sistem baru nih gitu. Terus kami pada saat campaign juga memperlihatkan beberapa success example yang dilakukan, diimplementasikan oleh eh, berbagai perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, sehingga ya seperti biasa buying ininya jadi lebih gede. Dan kita harus secara disiplin gitu ya, harus ada weekly meeting gitu di tim kerja. Ini yang kemudian awalnya dianggap, aduh meeting mingguan lagi ya gitu. Tapi setelah dicoba, dilihat hasilnya seperti apa, makin banyak orang merasakan manfaatnya. Justru dengan mingguan meeting ini, itu bisa meniadakan beberapa meeting sebelumnya yang seringkali tidak terschedule, ataupun isinya lebih pada debat-debat, ini lebih pada sesuatu yang kondusif. Next. Nah, ini mungkin secara mekanisme SNOP, meeting segala macam yang kami terapkan di PTPN Ibu Bapak. Ini ada 2 level, di working level gitu ya. Kami nyebutnya working level yang biru ini. Ya, ini tim yang ngerjain di lapangan, ngerjain angka dan segala macamnya gitu. All the executions. Dan ada yang di BOD level gitu ya. Uh, tentu ini audiensnya salah satunya para bapak-bapak BOD ini. Tapi mungkin gini, satu di working level pertama melibatkan holding dan subholding. Sekali lagi waktu itu masih operasional holding kan ya, PTPN itu, jadi holding pun ngurusin masalah operasional di sini. Ini dilakukan mingguan, seperti saya barusan bilang di slide sebelumnya, dilakukan secara mingguan. Tim yang terlibat sama, tim tanaman, tim produksi, tim logistik. Tim tanaman pasti akan ngomongin panenannya berapa sih, hasil kebun berapa sih. Kemudian tim produksi pasti ngomongin produksi actual dari pabriknya berapa sih gitu ya. Tim logistik juga akan ngomongin stok, pasti stoknya berapa gitu. Plus kemudian ini biasanya kedua tim ini kita lakukan setiap hari Senin. Karena kita setuju cut off date-nya ada di hari Minggu, maka di setiap Senin kita ngecek hasil cycle yang kemarin dan kita plan untuk cycle berikutnya, minggu berikutnya. Sementara dengan tim logistik dilakukan setiap Rabu, dan kemudian dengan tim pemasaran yang ngomongin mengenai sales dan dilakukan di hari Kamis. Di hari Kamis ini benar-benar sekalian bukan hanya pemasaran, tapi juga sudah langsung
membicarakan hasil semua dari tim tanaman, produksi, dan logistik. Jadi integration-nya atau rekonsiliasi meeting-nya justru dilakukan di hari Kamis tersebut. Yang dibicarakan apa sih selama cycle di working level ini? Satu adalah achievement minggu lalu berapa ya? Panenan kebun berapa, aktual dari pabrik berapa, stok yang ada berapa, dan segala macamnya gitu ya. Last week achievement-nya apa, dan action minggu ini gimana nih? Seperti biasa, kalau minggu lalu direncanakan produksinya 100, tapi ternyata keluarnya hanya 90, so this week mau diapain nih kekurangan minggu lalu? Terus untuk minggu sendiri plannya kayak apa, dan sebagainya. Jadi this week plan ini juga. Kemudian juga kita ngomongin next 60 days projection seperti apa gitu. Supaya ini bisa kira-kira 2 bulan ke depan itu mau gimana nih hasil produksi, apa yang bisa ditawarkan ke buyer, segala macamnya gitu ya. Mungkin 60 ini menjadi pertanyaan, kenapa sih 60 hari gitu ya? Karena begini Ibu Bapak, sistem penjualan kami untuk CPO ini gitu ya, itu gini kira-kira. Katakanlah tanggal 1 Agustus dilakukan tender gitu ya. Maka dari tender itu dilakukanlah kontrak sehingga misalkan PTPN menjual ke PT XYZ sebanyak 1.000 ton gitu. Nah, kontrak itu ditutup pada 1 Agustus. Deal gitu ya, deal kontrak nih. 2 minggu kemudian atau 15 hari kerja kemudian, which is lebih dari 2 minggu ya, diharapkan pihak buyer sudah mentransfer pembelian itu ke kas PTPN. Kemudian 15 hari kerja berikutnya, itu adalah kewajibannya PTPN untuk mendeliver, menserah terimakan stok CPO yang tadi sudah ditutup kontrakkan ke buyer yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah nih untuk CPO PTPN itu kayak semacam forward sales gitu ya. Jadi tutup kontraknya tanggal 1, kemudian terima pembayarannya kira-kira lah ya tanggal 16 gitu ya. Per tanggal 31 baru kemudian menyerahkan. Jadi sebenarnya kami punya 30 harian lah. Or to be honest, sekitar 42 harian lah ya, karena tadi 15 hari kerja untuk itu. Jadi kenapa 60 hari untuk mengcover itu? Karena cycle-nya itu kira-kira ya hampir 2 bulanan gitu. Dan kemudian ini dilakukan untuk semua komoditi atau produk gitu ya. Karena sebenarnya dari sawit ada yang namanya CPO, PKO, PK, PKM segala macam. Jadi turunan-turunannya itu bisa banyak sekali gitu. Nah, itu semua di working level gitu ya. Nah, sebulan sekali dilakukanlah di BOD level. Dihadirinya oleh Direktur Sales and Marketing ya, personnya sama. Kemudian Direktur Produksi sama Operation juga sama orangnya. Dan tentu Direktur Finance. Dihadirinya sama juga oleh holding dan subholding dan dilakukan di setiap bulannya. Nah, apa sih yang dibicarakan? Itu yang dibicarakan adalah performance-nya bulan lalu dan sampai bulan lalu seperti apa. Jadi maksudnya kalau kita sekarang ada di Mei misalkan gitu ya, maka kita ngomongin hasil April seperti apa dan hasil Januari sampai April seperti apa. Kira-kira gitu ya. Yang diukur salah satunya adalah OTIF. Mungkin Ibu Bapak udah banyak yang tahu juga, on time in full. On time in full jadi artinya ketika harus diserahkan 105 ton, ya harus 105 ton gitu. Harus diserahkan di tanggal 17 Agustus, ya tanggal 17 Agustus tuh. Jadi on time in full. Itu yang diukur, sama tentunya service level. Service level kami sekali lagi very basic, mendefinisikan dari 105 ton itu berapa banyak yang akhirnya bisa deliver oleh kami gitu ya. Kira-kira gampangnya begitu. Kemudian itu satu, kinerja-kinerja operasional ya, kira-kira ini yang nomor 1 ya. Kedua, update kira-kira seperti apa? Update misalkan eh, ada, buyer A nih kayaknya dia sudah mengoperasikan pabrik barunya yang di Lampung sehingga demand-nya naik menjadi 3 kali lipat atau apapun lah, soal sebuah update gitu ya. Kemudian operational matters gitu. Oh, kok yang dilalahnya ada satu mesin di pabrik di Medan sana misalkan meledak nih sehingga produksinya turun. All the things operational matters ya. Plus
para bapak-bapak direktur itu juga akhirnya mendapatkan understanding dan juga bisa memberikan arahan, putusan, atau endorsement, atau apapun itu. Dan semua itu sekali lagi didasarkan dari semua angka-angka yang sama, sehingga analisis yang dilakukan bisa jauh lebih akurat, karena sebuah sistem kalau dapat data yang lebih akurat, tentu keluarannya juga jadi lebih akurat. Jadi ya kira-kira. Bisa dilihat di sini mungkin Ibu Bapak, kami masih cukup basic gitu ya. Simply melakukan rekonsiliasi supply dan demand dikerjakan oleh di working level, di tim working level, dan kemudian diupdate dan kemudian kalau ada putusan yang mesti diputuskan oleh para BOD kita. Begitu. Nah, jadi kira-kira report yang di-create seperti apa gitu ya. Ini kira-kira ya measurement-nya itu dari tim tanaman dan produksi, it's basically actual last week berapa besar, this week plan-nya berapa, next 60 days project-nya seperti apa, kemudian ngomonginnya pasti mereka mengenai production, stock, segala macam gitu ya. Kemudian untuk tim logistik atau tim delivery gitu ya, sama untuk actual plan dan projections, pasti mereka ngomongin service level, OTIF, dan sebagainya. Sementara teman-teman pemasaran ngomongin actual, dan berapa banyak sih mesti dijual gitu ya. Karena mesti ngitung produksi, stok gitu ya. Plus tadi cycle yang 2 bulanan tadi ya Ibu Bapak, 15 plus 15 tadi. Jadi mereka pasti ngomongin outstanding kontraknya berapa nih, kontrak yang belum terpenuhi berapa nih, kira-kira demand projection-nya berapa nih, sehingga demand projection ini juga meng-create teman-teman di 3 tim ini untuk kemudian mesti digas atau mesti direm atau segala apapun itu. Oke. Dan ini dilakukan untuk setiap anak perusahaannya. Jadi reporting ini untuk setiap anak perusahaannya. Karena kembali lagi anak perusahaan PTPN 4 misalnya waktu itu gitu, kinerjanya gimana, PTPN 7 gimana, PTPN 9 gimana, dan sebagainya. Dan kembali lagi ini diberlakukan atau report ini sesuai implementasi SNOP-nya dilakukan di komoditi CPO, PKO, dan T dengan berbagai grades-nya Ibu Bapak. Sekali lagi ini teh ini memang paling rumit sih memang. Oke. Nah, keuntungannya kami dapat apa sih kira-kira gitu dari implementasi yang sudah dilakukan ini? Satu, kembali lagi sekarang semua orang tuh pakai data yang sama gitu ya. Jadi diskusinya udah bukan lagi data mana nih yang benar gitu, tapi lebih pada oke, kalau data-datanya gini, problemnya apa, solusinya kira-kira apa gitu ya. Jadi same data ini membuat less energy lah ya untuk validasi data-data, fokus untuk understanding situasinya kayak apa nih dari angka-angka ini gitu ya. Karena angka-angka ini kan selalu tell the facts gitu, dan kira-kira keparahannya seperti apa gitu ya. Wah, cuman 40% dari plan atau 80% dari plan gitu kan. Dengan angka akan bisa memperlihatkan parahnya itu seberapa besar gitu. Kemudian juga faster in diagnosing and determine the solutions. Dengan cara ini kita bisa langsung tahu, oh problemnya tuh ada di Kalimantan, problemnya tuh ada di Jawa Barat, apapun gitu ya. Pinpoint. Kemudian root problemnya apa? Oh karena mesin meledak. Oh karena kapal dari buyers yang telat atau apapun juga. Sehingga right correcting solusinya juga bisa cepat dan relatif ampuh gitu yang diambil tuh. Karena bagi lagi berdasarkan data-data yang sama nih. Dan ini semua diambil berdasarkan data yang kuantitatif gitu ya, bukan berdasarkan kayaknya biasanya sih gitu ya. Nah, itu kan udah susah gitu ya. Tapi benar-benar angka akan jauh lebih sekali lagi bisa pinpoint, identify the problemnya jauh lebih cepat gitu. Dan dengan angka kita bisa bikin tren gitu ya. Improvement setelah bulan ketiga, ketujuh, ke-9 kayak apa sih? Jadi trennya kita bisa lihat nih gitu ya. Dan juga kemudian kita ya bikinlah simple modeling seperti apa gitu. Oh, kalau kelakuan buyers yang di Medan kayak gini, yang di Kalimantan kayak ini, oh, atau apapun. Jadi simple modeling bisa di-create dari hal itu. Dan kembali lagi, improving OTIF dan service level seperti salah satu objektif implementasi SNOP ini. Dan buat para bapak-bapak obos-obos kita ini juga jauh lebih understand operational better gitu ya.
karena baik lagi dengan angka bisa memperlihatkan jauh lebih lebih clear gitu ya, dan bisa lebih pinpoint, lebih bisa cepat juga ininya obatnya apa gitu. Karena baik lagi decisionnya itu based on rigorous understanding gitu ya, dan analysis gitu ya. So gitu. Nah, jadi dengan konsultan, kenapa sih akhirnya kami memilih untuk bekerja sama dengan dalam ini dengan PQM, teman-teman dari PQM gitu ya, dengan konsultan? Karena satu baik lagi, ya ini apa ya, sifat natural orang lah ya. Begitu ada cara baru ya, new ways of working, itu suka bikin hesitations gitu ya, dan meyakinkan itu lebih extra effort lagi gitu ya. Nah, kalau yang meyakinkannya pihak-pihak eh, konsultan gitu, biasanya jauh lebih manjur nih gitu, karena biasa mungkin kali ya orang konsultan dari luar tuh dianggapnya lebih oke, jadi lebih didengar nih oleh teman-teman nah kita sendiri di sini gitu ya. Sementara bagi mereka yang hesitate gitu ya, mereka suka bilang kan, aduh udah banyak kerjaan nih, aduh udah banyak ini dan sebagainya. Jadi dengan konsultan ini jauh lebih bisa didengarkan lah oleh teman-teman yang ada. Jadi bagi lagi kita eh, butuh konsultan lah untuk implementasi SNOP ini, karena baik lagi eh, identifikasi masalah, pinpoint problem di mana itu kalau konsultan karena mereka tim eksternal gitu ya, nggak ada tuh rasa nggak enak gitu ya kan. Kalau kita sesama PTPN sendiri seringkali aduh nggak enak, di sana kan teman kita sendiri nih, kalau kita ngomong ini seolah kita ngejatuhin temen dong dan sebagainya gitu ya. Dengan konsultan ini jauh lebih objektif, karena baik lagi memang harus objektif gitu, sehingga sekali lagi pinpoint problem, solusinya apa akan jauh lebih cepat dan jauh lebih manjur apabila objektivitas ini bisa dijaga. Dan tentunya karena mereka konsultan dengan berbagai jam terbangnya gitu ya, kasusnya juga mungkin mungkin macam-macam di perusahaan yang macam-macam juga, konsultan ini bisa membawa tips-tips dan triks praktis gitu ya, sehingga kalau kesulitan gini apa nih solusinya, kalau gitu gimana nih dan sebagainya, because they are the expert gitu ya. So dengan cara ini, dengan inilah, aduh maaf ibu pak, biasa nih kalau udah puasaan suka agak batuk-batuk. Tapi kembali lagi konsultan dipilih karena alasan-alasan itu sehingga mempercepat proses implementasi dan lebih cepat juga mendapatkan manfaatnya buat PTPN sendiri. Kalau ditanya further improvement-nya apa gitu ke depannya kira-kira gitu ya. Jadi sih kita pengennya projection itu nggak cuma 60 hari, tapi harusnya event 1 tahun gitu, or event someday gitu, mungkin harus 3 tahunan gitu kali ya. Karena ibu bapak mungkin bisnis di perkebunan ini kan nanamnya sekarang, mungkin panennya 3 atau 5 tahun mendatang gitu ya. Jadi dengan cara ini yang tadi mengexpand projection-nya sampai 3 atau 5 tahun, itu bisa jauh lebih hitung kebutuhan kebunnya luasnya berapa, kapasitas pabriknya berapa, dan sebagainya gitu. Sehingga iya pengennya someday gitu. Ini tidak hanya 60 hari, tapi even 1 tahun, 3 tahun, atau even 5 tahun ke depan. Dan baik lagi dengan angka berdasarkan data, bukan berdasarkan kayaknya kira-kira gitu. Sehingga sekali lagi semua analisis bisa jauh lebih uh, bullseye gitu ya, benar-benar tepat sasaran gitu, karena pakai angka dan sebagainya. Kami kami ingin juga mengekspan ini ke other komoditi lainnya, ke kopi, ke karet, ke dan sebagainya gitu, ke gula gitu ya, supaya baik lagi lah secara operasional bisa jauh lebih meningkat. Kemudian pengen juga gitu ya, sebut saat ini gitu, kami menjalankannya dengan believe it or not, ibu bapak pakai Excel gitu ya, terus kemudian pakai Google Form gitu ya, untuk kemudian kita diskusikan bareng-bareng gitu. Again, kita udah punya SAP, betul, cuman memang mungkin belum terlalu dioptimalkan. Jadi inginnya someday gitu, kita pengen mendevelop sebuah sistem yang digital tentunya, real time, sehingga semua data bisa langsung dilihat oleh semua orang dalam waktu yang bersamaan, sehingga respon time-nya juga bisa jauh lebih cepat lagi, sehingga opportunity yang ada juga bisa jauh lebih cepat bisa kita manfaatkan. Dan tentunya ini kita ingin
mengintegrasikan nanti ke dashboard gitu ya, dashboard sebagai decision tool untuk mengambil keputusan. Jadi misalkan stoknya kok tiba-tiba naik, stoknya turun, atau produksinya ternyata jauh dari plan dan sebagainya, itu bisa langsung cepat didetek sehingga sekali lagi actionnya juga bisa jauh lebih cepat. So, ya terus terang kami puas dengan partnership kami gitu kali ya Pak Yosi nyebutnya partnership dengan PQM ini, dan ini bisa terbukti terimplementasi sehingga ya alhamdulillah sih operasional kami juga bisa jauh lebih tertata lah gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya share Pak Yosi. Mungkin kalau ada diskusi atau apa, monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Heru atas paparannya yang sangat berguna dan mencerahkan ya buat kita sekalian di sini. Ada banyak hal ya kalau tadi kita dengarkan bersama yang kita bisa pelajari, di antaranya mungkin yang pertama adalah sebelum penerapan SNOP terjadi ketidakseimbangan ya dari sisi supply dan demand, yang mana hal ini menyebabkan over under sales, stok tidak optimal dan proyeksi tidak akurat. Kemudian yang kedua, SNOP terbukti mengintegrasikan ya, dapat mengintegrasikan data antar tim ya. Dalam hal ini melibatkan fungsi yang ada yaitu tanaman, produksi, logistik dan pemasaran dengan proses review mingguan dan sinkronisasi keputusan. Kemudian yang kami lihat juga dari paparan Pak Heru adalah SNOP ini berperan dalam memastikan semua tim bekerja menggunakan data yang sama, mempercepat pengidentifikasian masalah dan tentunya meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat adalah tantangan dan pengembangan. Tantangan dan pengembangan ini adalah membutuhkan disiplin, dukungan konsultan, serta pengembangan sistem digital yang ke depannya untuk pemantauan real time, termasuk juga nanti pada saat kita mengembangkannya kepada komoditas lainnya. Oke, baik. Sobat Improvement. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini sebelum kami langsungkan, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami informasikan kepada Sobat Improvement, rekan-rekan di sini yang ingin mengajukan pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kami di sini Pak Heru, mohon dapat mengisi pada fitur Q&A. Formatnya adalah nama, kemudian perusahaan dan pertanyaan. Silakan ya Sobat Improvement untuk memasukkan pertanyaan pada fitur Q&A menggunakan format nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan beberapa informasi Sobat Improvement. Yang pertama adalah PQM Consultant akan menyelenggarakan beberapa public training certification dalam bidang Apex. Jadi dalam waktu dekat ini kami di bulan April akan menyelenggarakan Apex CLTD, kemudian di bulan Mei akan mengadakan Apex CPIM, dan CICP akan diselenggarakan pada bulan Juni. Kemudian khususnya bagi Sobat Improvement, rekan-rekan di sini yang perusahaannya sudah hadir ya mengikuti webinar kita pada hari ini, bisa mendapatkan diskon sebesar 20% untuk beberapa public training kita mendatang ya, tidak lama lagi, yaitu yang pertama adalah supply chain management di bulan Mei ini, kemudian demand planning and forecasting di bulan Juni, karena kaitannya tentunya sangat dekat sekali ya Sobat Improvement. Apa yang tadi disampaikan salah satunya juga kegiatan SNOP ini adalah melakukan demand planning and forecasting, dan tidak lupa juga kaitannya dengan bagaimana kita berkolaborasi, tentunya kita perlu untuk melakukan negosiasi ya untuk mencapai kata sepakat atau konsensus. Kami menyelenggarakan negotiation skill untuk rekan-rekan purchasing professional di bulan Juni. Kami juga ingin menyampaikan di sini rekan-rekan sekalian Sobat Improvement, kami memiliki beberapa in-house training program yang tentunya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing perusahaan. Mulai dari supply chain management, effective warehouse management, kemudian juga ada PPIC, SNOP, dan lain sebagainya. PQM Consultant juga memiliki beberapa pengalaman ya, kami banyak sekali membantu perusahaan ya dalam hal ini
untuk mengembangkan kinerjanya, mengembangkan business operation yang menjadi lebih efisien, efektif, menghasilkan produktivitas yang tinggi tentunya. Di antara beberapa proyek yang pernah kami jalankan adalah pengembangan dan integrasi Sales on Operation Planning atau SNOP yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Heru. Kemudian juga kita pernah terlibat di dalam optimasi inventory management, supply chain competency development, dan juga salah satunya di antaranya adalah antara lain ada transformasi SCM berbasis score model atau supply chain operation model. Masih banyak lagi ya Sobat Improvement untuk pengalaman kami di dalam membantu klien kami untuk project consulting. Baik, Sobat Improvement, kita sekarang akan bacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Izin kami mulai. Oke, wah cukup banyak ini Pak Heru. Sepertinya rekan-rekan Sobat Improvement di sini sangat tertarik sekali untuk memperdalam ya apa yang baru Bapak sampaikan tadi. Ini ada Ibu Yulivianti. Beliau dari, wah ternyata BUMN juga nih Pak. Bio Farma. Bio Farma ini menjadi induk holding farmasi BUMN, yaitu untuk Kimia Farma, Indofarma, dan Inuki. Bagaimana strategi holding PTPN dalam mengembangkan proses SNOP untuk meningkatkan efisiensi bisnisnya? Wah, ini ternyata pertanyaan ada 4 nih. Oke, siap. Cukup banyak ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan bagaimana strategi holding PTPN mengembangkan proses SNOP-nya untuk meningkatkan efisiensi ya. Oke, bagaimana strategi holding PTPN? SNOP ini dapat membantu meningkatkan koordinasi antar unit produksi, logistik, pemasaran dalam rantai pasok perkebunan. Ini kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kolaborasi ya, kali ya, strategi holding. Dan juga apa indikator kinerja utama atau KPI yang dipakai untuk mengukur keberhasilan ya. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan apakah holding PTPN sudah mengadopsi sistem berbasis digital untuk penerapan SNOP. Ini kaitannya dengan forecasting penjualan, perencanaan produksi, perencanaan bahan baku, dan sebagainya. Mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosi, dan terima kasih juga kepada Ibu Yulivianti ya dari Iya, Bio Ibu Farma. Wah, Yulivianti. kita sesama BUMN nih Bu. Thank you BUMN juga nih. pertanyaannya. Satu, strategi holding PTPN dalam mengembangkan proses SNOP untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Jadi mungkin seperti tadi sharing saya Bu, kami bermula dari problem yang kami hadapi gitu ya. Dan diidentifikasi, salah satunya yang paling gampang adalah semua tim yang terlibat pakai angkanya masing-masing gitu ya. Angka masing-masing itu dengan cut off yang berbeda, kemudian apa validasi datanya berbeda segala macam. Yang kembali lagi ketiadaan sistem yang biasa saling ngecek nih gitu ya. Karena begitu timnya kekeh, enggak, angka saya yang benar, terus susah nih yang mana yang benar gitu ya. Maka kembali dengan SNOP itu satu Bu. Berdasarkan identifikasi problem itulah kemudian kami sampai pada kesimpulan si SNOP ini gitu ya. Yang tujuan akhirnya kembali lagi adalah, tadi kan problemnya adalah itu dia. Tujuan akhirnya di sisi kanannya adalah gimana caranya kita punya rekonsiliasi supply dan demand-nya gitu. Semua orang berbicara dengan angka dan kerangka yang sama gitu ya. Nah, dalam mengembangkan proses SNOP inilah kemudian satu, mengatasi sumber utama masalah tadi. Maka sekarang semua orang yang terlibat, semua tim harus pakai data berdasarkan cut-off date yang sama, misalkan gitu ya. Kemudian angka tersebut harus dicantumkan angka plan minggu ini dan actual minggu lalu gitu. Nanti cycle berikutnya kan bisa kelihatan tuh Bu, misalnya sesimpel, loh kan kemarin minggu lalu plannya 103, kok sekarang ngomongnya 105 gitu dan sebagainya. Jadi biasa saling ngecek gitu ya. Dan sekalian juga untuk saling kemudian dari situ tuh seringkali terlihat sih Bu pada akhirnya ini unit ini yang suka ngaco nih atau unit ini nih yang apa unit kerjanya nggak ini gitu ya. Dan believe it or not tuh begitu diangkat ke BOD level kadang-kadang bos-bosnya sendiri juga nggak tahu nih. Loh, tim saya nih yang jadi nggak akurat nih gitu ya. Wah, banyak deh Bu kayak gitu-gitu ya. Jadi aliran dan validitas data itu salah satu yang menjadi sangat-sangat penting ternyata bisa kita perbaiki di sini gitu ya. Sehingga kembali lagi Bu, dari penerapan SNOP ini bisa mengatasi problem utama kami yaitu tadilah nggak saling rekonsiliasi,
menjadi mencapai objektif utama, saling rekonsiliasinya bisa terjadi sih, Bu. Tapi baik lagi notes-nya tadi adalah cara baru harus dengan dikampanyekan kali ya, istilahnya dikenalkan, dikampanyekan dengan cara yang bagus juga, sehingga semua orang walaupun ada aja lah yang nggak suka gitu, awalnya menentang gitu, tapi pada akhirnya semua orang bisa ikutlah cara ini dan mereka melihat sendiri untungnya bagi mereka sendiri seperti apa gitu. Karena simplify their job juga sebenarnya. Bahkan ini Bu, di PTPN itu setiap 6 bulan sekali kami biasanya ada award gitu gitu ya. Nah, SNOP ini juga menjadi salah satu parameter dari award itu ya. Ya award biasa kami. Kebun terbaik, pabrik terbaik gitu lah ya kayak gitu. Dan salah satunya adalah poinnya eh, unit yang menerapkan SNOP terbaik itu siapa gitu. Nah, itu dikasih ya acknowledgement gitu dan ada sedikit hadiah lah begitu. Tapi mudah-mudahan dari gambaran itu kira-kira bisa kebayang sih Bu, ketika eh, implementasi SNOP ini seperti apa. Untuk pertanyaan kedua, koordinasi unit antara produksi dan logistik, apakah ada standarisasi untuk penerapan SNOP di Holding? Standarisasinya, ya mungkin itu Bu ya, kembali lagi berangkat dari persoalan utama kami, satu, cut off date-nya mesti sama nih gitu ya. Sehingga kalau misalkan ngomong April tuh benar-benar tanggal 1 sampai 30 nih gitu. Bukan nyebrang ke tanggal 1 Mei gitu ya, atau ngambil yang 31 Maret dan sebagainya. Benar-benar tuh langsung ketoto gitu ya. Itu. Standarisasi itu satu. Kedua, seperti di teh Bu, standarisasi gitu ya. Sesimpel tadi saya yang cerita Bu, ada grade namanya Fanning 2 gitu ya. Itu nanti kalau dimasukin ke SAP itu Fanning itu bisa macam Fanning 2, Fanning 2 Romawi, Fanning garis miring 2 dan sebagainya gitu. Sehingga standarisasi itu memang diberlakukan. Akibatnya analisa, rekomendasi, you name it lah, apapun itu. Karena berdasarkan data yang jauh lebih tertata gitu kira-kira, jauh-jauh lebih bisa terstruktur gitu analisanya dan juga solusinya gitu ya. Standarisasi yang dilakukan memang nggak heboh atau nggak yang high tech itu sih Bu, benar-benar kami masih yang sangat basic gitu ya, sesimpel naming, kemudian ini mau dalam ditulisnya kilo atau ton nih gitu, kan seringkali itu suka bikin problem juga gitu ya. Jadi jujur Bu, kami benar-benar memulai yang very very basic thing, tapi ternyata seringkali yang basic itu yang at least untuk keperluan kami saat ini ya banyak banyak sekali menjadi solusi lah berbagai persoalan kami. Tuh. Kemudian indikator utamanya apa? Mungkin dua yang paling gampang Bu adalah eh, OTIF tadi, on time in full, service level Bu, dan mungkin yang ketiga adalah turunnya stok. Karena tadi itu salah satu problemnya adalah karena datanya nggak akurat segala macam, seringkali ada stok yang numpuk karena iya semua orang nggak tahu ada stok numpuk sehingga nggak dijual-jual gitu ya. Nah, jadi makanya menjadi salah satu KPI-nya kembali lagi ada tiga, OTIF-nya naik apa enggak, service levelnya naik apa enggak, dan stok high stock itu makin turun, turun, dan turun gitu. Itu yang ketiga ya, Bu. Yang keempat, apakah holding sudah mengatasi sistem berbasis digital? Waduh, sayangnya itu belum, Bu. Kami masih sangat-sangat basic. Kami masih lakukan dengan Google Sheet, Bu. Ya, kebayangkan ada satu Google, terus semua orang mengupdate ke situ gitu ya. Kemudian kita diskusikan bareng-bareng lewat Zoom gitu. Jadi sekali lagi Bu, di PTPN mungkin masih sangat basic, tapi mungkin karena memang majority problem di kami masih basic, sehingga hal-hal mendasar itulah yang justru yang kami perlukan. Sehingga begitu ke digital belum dilakukan Bu. Tapi kembali lagi mimpi kami sih pengennya nanti itu bisa kita bangun sehingga semua data update segala macam dilakukan secara real time, analisis dan respon time-nya juga bisa jauh-jauh lebih cepat. Mungkin Bu Yulivianti sekali lagi makasih pertanyaan dan mungkin demikian. Semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan berikut nih Pak Heru. Setelah Ya. pengimplementasian SNOP dengan Pak Aryo Sihat, cuman saya tidak mengetahui company-nya ya. Setelah pengimplementasian SNOP, berapa persen target yearly PNL? Wah, ini udah nanya profit and loss nih Pak. Tidak tercapai. Oke, Dari marketing pemasaran projection view ke depan bisa berkembang jadi berapa minggu? Iya, oke. Sudah masuk ke finansial nih. Oke. ya finansial nih.
Terima kasih untuk pertanyaan Pak Aryo ya tadi. Oke, target jadi PNM bisa tercapai. Oke, eh, mungkin memang belum terlalu impactful, Pak. Eh, Kalaupun boleh menjawab, kira-kira 15-20% lah improvement yang dilakukan. Tapi dengan turnover yang sekali lagi tadi saya sebut 53 triliun, even kenaikan 5% pun sudah alhamdulillah banget gitu ya. Ya. Jadi cukup-cukup ini sih gitu. Mungkin salah satu gini Pak, salah satu yang ini mungkin karakteristik bisnis kami di PTPN mungkin begini ya. Eh, jadi kalau kita bisa menjual CPO yang berlabelkan ekolabel gitu ya. Ekolabel itu misalkan kita bisa mengklaim tidak merusak apa sumber air hutan, tidak merusak hutan lindung, tidak melibatkan anak kecil dalam pekerjaan, tidak mengganggu adat setempat dan segala macam gitu ya. Jadi ada ekolabel lah gitu ya kurang lebih gitu ya. Itu kita bisa jual lebih mahal gitu Pak. Nah, dengan SNOP ini ternyata salah satu sourcing terbesarnya justru adalah dari jualan ekolabel ini gitu. Jadi kalau pakai jualan CPO biasa misalkan kita dapat Rp10 gitu ya, dengan ekolabel ini kita bisa dapat Rp11,5 kira-kira gitu Pak. Nah jadi secara volume sebenarnya nggak berubah gitu, tapi justru dengan sistem seperti ini menyebabkan kami menjualan produk premium karena sertifikasi itu jauh lebih besar gitu. Sehingga baik lagi itu yang menjadi source of tambahan income-nya, tambahan revenue Pak. Jadi baik lagi ke pertanyaan kira-kira target PNL-nya bisa tercapai, ya dengan SNOP mungkin mengimpact say even 15%-an kira-kira Pak. Jadi belum terlalu dominan gitu, tapi again dengan size bisnis kami ya rezeki anak soleh Pak, lumayan Pak jadi nambah. Semoga menjawab Pak Rio. Ya, terima kasih Pak. Pak Heru. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi di bawahnya ada pertanyaan dari Unitek. Oh, sorry, maaf. Dari Inesis dulu ya. Pak Eko Mudaida di sini dalam penerapan SNOP ini pengalaman tersulit dalam menghadapi tim PTPN ketika proyek SNOP ini. Jadi mungkin challenge-nya ya. Kemudian bagaimana menyelesaikannya. Ya. Ya, thank you. Makasih Pak Eko atas pertanyaannya. Mungkin pada saat introduction-nya Pak, bayangkan Bapak akan bicara dengan teman-teman di kebun, di pabrik, di logistik sana yang udah banyak Pak kerjaannya gitu ya. Dan kerjaannya tuh ya memang di lapangan gitu, panas segala macam gitu ya. Terus ini ada apa lagi, sini sistem apa lagi, ini tambahan administratif work lagi nih gitu ya. Nah, itu mungkin Pak kendala besarnya. Tapi kembali lagi, gimana caranya kita memperkenalkan dengan baik gitu ya. Ya agak-agak ini sih, kan namanya juga top down lah ya. Kita pakailah tangan obos-obos kita gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah tunjukin aja keuntungannya dengan cara ini apa aja sih keuntungan bagi mereka gitu ya. Dan mereka harus merasakan sendiri keuntungan itu gitu. Salah satu poin terbesarnya adalah satu, setiap meeting itu debatnya udah bukan lagi masalah salah-salahan angka, Pak, tapi lebih pada oke, kalau angkanya gini analisisnya apa gitu. Jadi lebih maju gitu ya. Dari situ juga mereka merasakan, oh iya ya meetingnya biasanya sampai 2-3 jam, ini 1 jam aja kayaknya udah bisa ngomongin banyak hal, dan bahkan bisa bisa action point-nya apa nih, udah sampai level gitu gitu. Sementara sebelum-sebelumnya karena baik lagi angkanya yang macam-macam, wah mesti debat segala macam deh gitu ya. Plus kembali lagi mereka juga bisa ngelihat bahwa secara tren kan bisa dibikin trennya ya Pak ya, improvementnya gitu ya. Juga mereka makin bisa ngelihat bahwa ternyata cara ini juga makin membuat kinerja bisnis lebih oke gitu ya. Eh, Buyer kita juga lebih senyum gitu kan, mereka yang merasakan sendiri nih apa buyer-buyer kita kan di lapangan juga gitu ya. Jadi dari situ mungkin ya, eh, kembali lagi yang terberat adalah selalu Pak pada saat awalnya introduction-nya gitu ya. Eh, Contoh-contoh dari perusahaan lain mungkin juga cukup membantu, dan sekali lagi thank you ini ke PQM untuk kemudian apa ya rigorous enough gitu ya untuk kemudian terus nge-push, enggak Pak, form yang mesti diisi ini Pak, cara ngisinya bukan pakai tahun Pak tapi mesti pakai kilo Pak dan sebagainya. Itu salah satu again thank you buat tim PQM-nya. eh Iya Pak, jadi kembali lagi introduction awal itulah Pak rasanya yang paling berat Pak. Begitu mungkin Pak Yosi. Makasih Pak Ya, terima atas kasih. pertanyaannya.
Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Heru dan juga tadi dari Pak Eko ya pertanyaannya. Selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Iqbal Aulia ya, Unitech Indonesia. Tool apa yang dipakai untuk menyamakan data seluruh holding ya? Jadi ini itu apa menyeragamkan atau menstandarisasi data. Mungkin pada saat tadi juga Pak Heru sempat menyinggung masalah standarisasi harmonisasi ya Pak. Jadi butuh berapa lama melakukannya dan data apa saja yang harus dimiliki sebagai dasar untuk melakukan SNOP. Oke, Iya. oke. Makasih pertanyaan Pak Iqbal. Kalau saya tangkap pertanyaan Bapak, mungkin tools apa yang digunakan? Simple aja Pak, kami pakai Google Form, believe it or not pakai Google Form ya Pak ya. Untuk kemudian diisi semua orang yang terlibat, dan kemudian berdasarkan data tersebut kita diskusikan bareng-bareng. Tapi tentunya di Google Form itu format tabelnya kayak apa, yang mesti diisi apa saja, satuannya apa. Nah, itu mungkin battle-nya itu. Kembali lagi ke pertanyaan Pak Eko ya, sebelumnya. Itu pain point-nya salah satunya di situ Pak gitu ya. Tapi kembali ke tools apa, ya kami masih sangat sederhana Pak. Toolsnya pakai Google Form aja dulu gitu ya. Untuk kemudian kita diskusiin bareng-bareng gitu. Salah satu yang menarik adalah begini Pak. Semua data analisis rekomendasi itu kemudian kita bawa ke level BOD, Pak. Dan ya di struktur perusahaan kami, BOD tertinggi tentu di BOD holding gitu ya. Jadi istilahnya kalau dimarahin tuh, waduh, apa ini banget lah Pak, apa nista gitu ya, hina banget gitu ya. Jadi semua orang akhirnya benar-benar mencoba doing their best gitu ya, karena pada akhirnya ini akan disorot juga oleh BOD holding gitu ya. Dan di situ juga hadir BOD dari subholding itu tadi gitu. Nggak mau dong direksi BOD subholding malu gitu gara-gara timnya sendiri kerjanya nggak beres gitu ya. Jadi the whole things itu yang menyebabkan semua orang akhirnya berusaha doing their best gitu ya untuk kemudian terjadi improvement ini gitu ya. Itu mungkin mengenai tools seperti itu Pak, dan kemudian harus dimiliki sebagai dasar melakukan SNOP. Ya mungkin dasarnya simply semua orang memahami apa yang mereka harus kerjakan kira-kira gitu ya, dan kira-kira apa impact-nya ke orang lain gitu ya. Jadi kalau saya sebagai saya manajer kebun rambutan di Sumatera Utara sana gitu, berarti saya harus ngisinya setiap hari Senin pagi, berisi actual production-nya berapa dalam ton atau apapun lah gitu Pak. Jadi everybody knows what they should do gitu ya. Dan kemudian kira-kira kalau saya telat nih baru ngisinya di Selasa, apa nih impact-nya ke yang lain gitu ya. Nah itu juga harus kita kasih pengertian itu gitu. Seperti biasa Pak, kasih pengertian is one thing, tapi untuk kemudian mereka benar-benar menyadari ya biasanya kalau udah terjadi itu tadi dimarahin atau ditegur gitu ya. Itu yang seringkali memang ya efektifnya seringkali begitu. Gitu sih mungkin Pak Iqbal, semoga menjawab. Baik. Iya, terima kasih Pak Heru. Jadi prinsipnya di sini adalah bagaimana kita mengembangkan proses dan juga terkait dengan pengembangan people-nya dulu ya. Sistem akan sangat mendukung sekali, tapi sebagaimana tadi disampaikan Pak Heru adalah bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan ya melalui proses dan bagaimana meningkatkan kolaborasi bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik, kita lanjutkan lagi, masih banyak nih Pak Heru. Mohon maaf ya Nggak Bapak apa-apa, Ibu silakan silakan. Sobat Improvement, mungkin tidak semua pertanyaan ya karena waktu yang terbatas juga, tapi ini masih ada waktu sih ya. Ini kami lanjutkan dengan Pak Irfan Pasaribu. Nah, ini untuk membangun SNOP. Mungkin ini kepingin mengembangkan SNOP ya. Berapa lama prosesnya, konsultasinya hingga berhasil? Wah, ini langsung nanya ke proses project consulting-nya nih Pak. Boleh nih. Oke, thank you Pak Irfan. Satu, kami diskusi dulu dengan PQM itu mungkin waktu itu mungkin ada kali ya 2 bulanan kali ya Pak Yosi ya, untuk kemudian merancang Ya, modul dan kemudian juga membawa teman-teman konsultan to the real situations internal di PTPN segala macam, mungkin kira-kira 2 bulanan lah Pak. Satu, 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan gitu. Kemudian kita melakukan pertama tuh ke komoditi sawit dulu Pak waktu itu. Bahkan sawitnya tuh karena dari sawit itu sebenarnya ada beberapa produk yang dihasilkan ya, CPO, PKO, PK, PKM gitu ya. Kita waktu itu fokus ke CPO dulu Pak. Gitu.
Plus waktu itu belum semua anak perusahaan dilibatkan. Kalau nggak salah waktu itu hanya 4 atau 3 perusahaan dulu gitu, yang gede-gede dulu gitu ya, kontribusinya yang gede-gede dulu. Jadi memang ada phasing Pak, ada staging gitu ya. Dan karena dengan cara itu lebih simple dan lebih cepat gitu ya pengerjaannya. Baru setelah kelihatan suksesnya, buktinya, untungnya gitu ya, baru kemudian kita roll up ke unper yang lain, kemudian ke komoditi yang lain dan sebagainya. Tentu tidak dengan gampang melakukan roll up ini, replikasi ini ke yang lain gitu, tapi tentunya misalkan tadi dari palm ke teh gitu, ternyata binatang yang mesti kita manage juga beda nih antara sawit sama teh gitu. Tapi at least kita melakukan staging itu sehingga pelan-pelan berhasil. Untuk itu sebenarnya mungkin butuh sekitar hampir setahun kayaknya ya Pak Yosi ya, sampai kemudian bisa disebut tim PTPN ini bisa secara mandiri gitu ya untuk kemudian menjalankan role dan proses ini gitu. Eh, Pasti masih ke bentur-bentur juga gitu ya. Eh, dan ya dengan decision di kami juga memang menghadirkan di sini tenaga dedicated yang kemudian terus mengawal proses ini gitu ya di holding gitu ya. Sehingga walaupun istilahnya kami mungkin secara resmi sudah tidak berkontrak lagi dengan PQM, tapi setidaknya kami punya resource di sini untuk menjagain proses ini terus jalan. Jadi kalau berapa lama kira-kira mungkin 2 bulanan lah Pak Irfan untuk kemudian uh, setting di agenda dan knowing what's the problemnya gitu ya dengan teman-teman konsultan. Terus kemudian kira-kira butuh setahunan lah untuk sampai di titik ini kami pelan-pelan membangunnya. Semoga menjawab Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Nah, izin ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari PT Mowilex, Pak Rizky Firmansyah. Karena melihat adanya fluktuasi demand, adanya ketidakpastian, apakah SNOP ini menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut ya dalam kaitan forecasting ini sepertinya. Ya, ya. Makasih Pak Rizky. Iya, tentunya Pak. Pak Rizky ya. Pak Rizky ya. Tentunya Pak, karena yang namanya orang jualan pasti naik turun lah Pak ya. Eh, Ya. itu satu. Dan eh, tidak hanya demand Pak, produksi kami juga seringkali naik turun gitu. Eh, Ingat Ibu Bapak, begitu ngomong kebun, musim hujan, Ya. hasilnya bisa beda nih sama musim kemarau gitu. Dan itu lumayan jauh bedanya. Oh. Kemudian musim hujan harusnya udah jatuh nih di Oktober. Lah, kok ya 3 bulan mulur nih gitu ya. Jadi fluktuasinya tuh lumayan Pak, up and down-nya gitu. Belum tiba-tiba, kalau masih ingat Ibu Bapak di 2022, muncul eh, aturan baru dari pemerintah, tidak boleh mengekspor CPO gitu ya, mengekspor hasil sawit. Wah, itu udah mumet gitu ya. Tapi memang betul Pak, salah satu SNOP itu adalah benar-benar merekonsiliasi demand, proyeksi demand di sisi kanan, di sisi kirinya adalah supply, dan juga eh, forecast supply itu sendiri gitu. Sehingga SNOP inilah kemudian tools yang ya lagi-lagi ya, merekonsiliasikan itu semua, sehingga setidaknya kalaupun ada gejolak kita coba minimalisir gitu ya kira-kira, sehingga jauh lebih smooth sih bagi PTPN sendiri gitu. Eh, Akurasi sales forecast, ya tentu kita salah satunya eh, kita pantau juga gitu ya, Pak ya. Eh, tapi mungkin karena mungkin saya lama di Unilever gitu ya, mungkin bayangan ibu bapak kalau di komoditi mungkin nggak terlalu ajrut-ajrutan up and down gitu, eratik gitu ya. Kan kalau di FMCG gitu contohnya gitu kan bisa musim lebaranan sama musim pada saat bulan lain kan bisa cukup jauh gitu ya. Di bisnis komoditi kami ini mungkin nggak terlalu sedrastis itu gitu ya. Tapi tentu ada fluktuasi dan up and down-nya, sehingga baik lagi apa SNOP ini bisa meminimalisir lah, memuluskan hal itu gitu. Tapi mungkin itu menjadi secondary objektif Pak Rizky, karena bagi lagi primary objektif kami kan benar-benar melakukan rekonsiliasi tersebut gitu ya. Dan mungkin again level kami PTPN masih di situ, sehingga ya baik lagi ke main objektifnya itu alhamdulillah nih SNOP-nya udah bisa menjawab sih. Semoga menjawab Pak. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Heru. Ini ada satu pertanyaan menarik nih Pak.
apakah ada tim spesifik sebagai PIC SNOP ini dari Rucika Pak Yoga? Perlu tim Ya, spesifik nggak SNOP? ya, oke. Thank you Pak Pak Rahmat Prayoga, Pak Ahmad Yoga. Prayoga ya. Oke, siap. Ya. Ada Pak, tapi sebenarnya begini, orang bukan bukan tim sayangnya gitu ya. Karena eh, sekali lagi tadi saya bilang ketika kita sudah secara resmi tidak berkontrak lagi dengan PQM ya kami harus punya resources lah di sini internally yang bisa ngejagain proses ini terus jalan gitu ya. Maka yes kami punya orang gitu. Tapi lebih ideal lagi sebenarnya kalau ada tim Pak menurut saya gitu ya. Karena tim ini juga kemudian bisa menjawab banyak hal, memonitor banyak hal dan mengensuring itu kayaknya tim lebih enak gitu dibanding beberapa orang ini gitu. Dan beberapa orang ini seringkali tidak dedicated Pak, sayangnya juga gitu ya. Itu yang menyebabkan agak keteter-teter gitu. Tapi kembali lagi sih, selalu kami menggunakan enforcement gitu ya. Terbaik lagi dari obos-obos itu yang menjadi salah satu senjata kami gitu ya. Bahkan sampai tadi word-wordan segala macam juga Pak, kita masukkan SNOP ini eh, sebagai itu untuk lebih mengensure lah ya, lebih mengensure proses ini terus berjalan dan terus berjalan. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak sih Pak, lebih ke arah persons gitu ya, rather than tim sih so far yang kami lakukan saat ini. Semoga menjawab Pak. Iya, terima kasih Pak Heru. Nah, satu hal ini ada yang menarik juga, tapi mungkin, nah ini pertanyaan dari Ibu Amanda PT Inkali. Apa langkah awal untuk mengimplementasi SNOP? Mungkin tadi kalau sudah dijelaskan mungkin bisa dijawab lagi Pak, izin. Dan jika dibantu dengan konsultan seperti PKM, berapa kisaran biayanya? Oh, mungkin nanti ini yang kami bantu jawab ya Pak. Ya, ya. Nanti kalau yang ini nanti silakan Ibu Amanda bisa berhubungan langsung dengan kami ya nanti. Nanti Pak mungkin bisa dibantu Pak Heru untuk langkah awal implementasi, kemudian apakah ada perbedaan implementasi SNOP untuk skala perusahaan kecil, menengah dan besar. Nah, ini juga Oke, sepertinya menarik nih. ya. Ya, Oke, makasih Bu Amanda. Satu, langkah awalnya apa? Mungkin bagi saya sih sebenarnya satu sebenarnya adalah mungkin kita sendiri mesti mengidentifikasi problem kita apa sih gitu ya. Atau pada saat itu problem PTPN itu waktu itu apa sih sebenarnya gitu. Dan identifikasi problem ini menjadi sangat-sangat penting disepakati semua pihak nih gitu, termasuk semua orang yang nanti juga akan terlibat gitu ya. Kembali lagi tadi ada tim tanaman, tim produksi segala macam. Identifikasi itu menjadi penting untuk kemudian obatnya kira-kira apa ya gitu. Jadi SNOP itu sebenarnya lahir dari identifikasi problem tersebut Bu gitu ya. Ya mungkin waktu itu karena saya sekali lagi saya 16 tahun di perusahaan FMCG gitu ya. Jadi rada terbiasa beberapa cara gitu ya, tools untuk itu. SNOP rasanya pas gitu dan ketika kita bicara banyak dengan PQM tampaknya pas gitu ya dan alhamdulillah begitu kita implementasikan memang menjawab banyak hal gitu ya. So itu sih Bu apa langkah awal untuk implementasinya. Tapi langkah awalnya kembali lagi begitu udah ditetapkan SNOP sebagai obatnya gitu atau cara kerja barunya ini. Nah ini yang mesti baik lagi tadi mengenalkan, mensosialisasikan, membuat ini menjadi bagian kerja sehari-hari gitu ya. Klasikal mungkin Bu. Jadi kita harus tidak hanya membeli their minds gitu, otak mereka gitu by logic gitu ya, tapi juga by their hearts gitu ya. Secara emosional mesti kita eh, apa ya? Kita buy in juga gitu ya, teman-teman yang nanti terlibat. Ya salah satunya gampangnya ngelihat implementasi ini di perusahaan lain kayak apa ya? Manfaatnya seperti apa yang bisa didapat ya? Kok bisa ya ngasih manfaat ya? Nah ini mungkin sebagai part of campaign itu menjadi sangat-sangat penting. Plus biasalah Bu, kalau yang ngomong poin-poin tadi obos-obos kayaknya lebih didengar sih dibanding siapa gitu ya. Jadi dan kembali lagi salah satu fungsi konsultan ini yang tadi kemudian bisa memperlihatkan best examples, angka-angka real di perusahaan mana seperti apa dan sebagainya sih. So itu pertanyaan awal Ibu ya. Kedua, perbedaan implementasi SNOP untuk perusahaan kecil, menengah, dan besar. Secara prinsip saya rasa sih, dan mungkin ya Pak Yosi dan tim jauh lebih tahu kali ya. Tapi setidaknya pengalaman pribadi saya, secara prinsip relatif sama sih Bu, gitu ya. Benar-benar berkonsiliasi supply dan demand gitu ya. Supaya semua orang bekerja berdasarkan data yang sama, sehingga analisis dan rekomendasinya juga jauh lebih cepat dan jauh lebih
tepat sasaran gitu kira-kira namanya. Cuman memang kompleksitasnya mungkin perusahaan kecil menengah besar yang berbeda, Bu. Begitu ngomong kami di PTPN ini kan sekali lagi 13 entitas gitu ya. Kemudian beragam eh, produknya gitu. Satu produk teh yang punya grade sampai 60-an gitu. Nah, itu mungkin yang membedakan kompleksitasnya itu sih, Bu. Membandingkan ketika saya dulu di perusahaan yang lama gitu ya, punya berapa? 32 brand gitu. SKU mungkin berapa? Hampir 400-an gitu. Nah, mungkin itu yang membedakan kompleksitasnya aja sih, Bu. Tapi secara prinsip rasanya sih apa kurang lebih sama lah ya. Kalau soal biaya, nah mungkin monggo ke teman-teman PQM nih kayaknya lebih bisa menjawab sih. Iya, Semoga menjawab Bu oke. Amanda. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Nanti kalau Ibu Amanda ada hal-hal yang pengen dikonsultasikan, silakan nanti bisa berhubungan langsung dengan kami di PKM Consultant ya, termasuk nanti membicarakan masalah kelanjutan proyeknya jika berkenan. Di sini izin Pak Heru, masih ada waktu kah? Mungkin Mungkin satu pertanyaan lagi ya? sampai 11.30 masih oke Pak Yosi. Oke, 11.30 masih oke ya Pak Heru ya. Baik. Ya, Di sini ada pertanyaan dari mungkin dua lagi ya Pak ya. Di sini yang pertama dari Pak Aryo PT CPL. Kalau boleh tahu di PT PN3 ini SNOP-nya under departemen apa? Mungkin ini di bawah supply atau production atau marketing atau berdiri sendiri. Bagaimana agar bisa meng-create komitmen semua sektor sampai BOD bahkan ya, ya, bisa terjadinya meeting itu ya, yang frekuensinya sudah ditentukan. ya. Seperti itu Pak. Oke, makasih Pak Rio. Satu ini under mana? Yang ngelit pada saat itu tim kami Pak dari pemasaran gitu ya, marketing gitu ya. Cuman memang melibatkan tadi dari presentasi saya mungkin juga saya cukup jelas melibatkan teman-teman di kebun, teman-teman di pabrik, teman-teman di logistik dan juga teman-teman pemasaran sendiri gitu ya. Ya. Lead-nya memang dari kami tapi eh, mengkoordinasi kami lebih pada mengkoordinasikannya gitu, sementara yang menjalankan akhirnya semua tim yang terlibat itu sih Pak. Itu ya, satu. Kemudian sampai punya komitmen. Nah, ya baik lagi, mungkin karena salah satu BOD kami juga cukup akrab dengan konsep SNOP ini gitu ya, sehingga juga iya merasa bahwa memang SNOP ini nih salah satu cara untuk mengatasi tadi problem utama kami di PTPN itu. Jadi lebih pada battle-nya lebih pada untuk mengconvince dan juga melibatkan tim kerja itu tadi, sementara di BOD relatif oke gitu ya. Kemudian ya seperti di note BOD Pak, BOD tadi meetingnya tiap bulan Pak, yang tiap minggu itu adalah working level Pak. Nah, tapi kembali lagi dari situ memperkenalkan is one thing, tapi begitu setelah dijalani dan ngeliatin manfaatnya itu is another things gitu. Dan saya rasa mungkin ketika sudah kelihatan hasilnya itu yang benar-benar moment of the truth gitu ya. Teman-teman pada akhirnya kemudian iya sih benar harusnya seperti ini nih gitu. Mungkin begitu Pak Aryo. Oke, terima kasih Pak Heru. Nah, satu lagi nih Pak ya izin, ini adalah Ya, pertanyaan dari Pak Enrico Arman dari Korma Jaya Utama. Ini beliau bertanya apakah ada perbedaan yang signifikan penerapan SNOP meeting di BUMN sama FMCG. Nah, kebetulan nih Pak Heru nih udah di dua tempat yang berbeda ini nih ya. Ada yang beda nggak? Kemudian yang kedua, apakah meeting rekonsiliasi meeting di PTPN itu adalah demand planning meeting atau meeting lainnya gitu ya? Oh, ini. Oke. Yang memimpin rapat siapa dan apakah dihasilkan dari meeting tersebut? Yang ketiga mungkin udah dijawab tadi ya di pertanyaan hmm, sebelumnya. Ini perbedaan penerapan SNOP di perusahaan menengah, kecil, dan besar. Jadi seperti itu ya. apa yang berbeda. Ya, kira-kira itu Oke. Pak. Ya. Waduh, Pak Enrico siap Pak Enrico. Satu, eh, apa perbedaan yang signifikan penerapan SNOP dengan pendidikan perusahaan FMCG lainnya? Mungkin bukan pada BUMN atau tidaknya Pak Enrico, tapi lebih pada nature of the produknya sendiri kali ya kira-kira ya. Dan nature of the business-nya, proses chain-nya gitu kira-kira. Karena begini, satu dalam konteks PTPN, kami ini ya mungkin hanya
segi produk mungkin kita akan ngomongin sekitar 9 atau 10 gitu ya. Di luar grade teh ya Ibu Bapak. Jadi kalau sama grade teh mungkin ada sekitar 70-an, 80-an kurang lebih gitu ya. Tapi produknya sendiri kira-kira jumlahnya segitu gitu ya. Dan begitu ngomong lokasi gitu ya, mungkin juga nggak terlalu banyak karena kebun kami mungkin berapa? Sekitar berapa gitu. Pabrik-pabrik kami juga sekitar 75 gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak dibanding misalnya gitu ya, dibanding FMCG gitu. Pengalaman saya sebelumnya yang sekali lagi ngomong SKU-nya aja mungkin berapa sih? 400-an kali ya ada gitu ya. Brandnya sekian puluh gitu ya. Dan kemudian point of yang kita bicarain juga mungkin bisa sekian banyak gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah sananya sih Pak Enrico. Yang signifikannya lebih ke arah sana dan kembali lagi bisnis prosesnya sendiri gitu ya. Kan misalnya kalau di FMCG dari pabrik ke distributor ke agen gitu kan ya atau ke toko, dari toko ini terus ke DC dan sebagainya gitu ya. Sementara mungkin lebih straightforward di B2B-nya PTPN ini kebun, pabrik, pelabuhan kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin lebih lebih simpler dalam konteks matriks kompleksitasnya. Itu yang pertama. Nomor dua, mungkin kami menyebutnya sebagai sekali lagi rekonsiliasi demand dan supply gitu ya. Jadi bukan hanya demand yang dibicarakan, tapi juga supply-nya itu sendiri gitu. Produksi realnya berapa sih gitu ya. Dan mungkin yang agak agak memperkompleks, menambah kompleksitas adalah karena cycle cara penjualan setiap komoditi bisa beda-beda nih gitu ya. Tadi bisa saya sebutkan tadi yang 2 bulan sebelumnya untuk si CPO misalkan gitu ya. Komoditi lain bisa berbeda lagi nih gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah kembali lagi mungkin ini tidak hanya demand planning meeting, tapi juga masalah supply-nya itu sendiri bagaimana gitu. Dan dari bahasan ini sebenarnya akhirnya melebar ke masalah operasional nih gitu. Sesimpel tadi, oh ternyata mesin di A lagi rusak, kapal telat, you name it lah bagi operations itu ya. Sehingga pada akhirnya yang harusnya bermula dari rekonsiliasi demand and planning akhirnya menjadi sebuah operation meeting juga gitu. Dan ini tidak hanya di level working level aja, tapi juga sampai even ke BOD yang juga membuat mereka juga makin realize bisnis PTPN itu seperti apa dan sekompleks apa gitu. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Baik, oke. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari seluruh pertanyaan tadi yang Pak Heru sudah sampaikan. Sekali lagi, Sobat Improvement, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf ya, karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Tapi sekali lagi kami apresiasi sekali ini ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di sini menunjukkan bahwa cara bentuk apresiasi Bapak Ibu untuk antusiasnya ya dalam pelaksanaan SNOP di organisasinya masing-masing. Untuk materi webinar hari ini, Sobat Improvement bisa download melalui link tertera di layar. Baik, baik Sobat Improvement sekalian, sebelum saya akhiri acara webinar pada hari ini, saya mewakili PKM Consultant beserta narasumber kami, yang di sini adalah Pak Heri Prabowo, dan juga PT Perkebunan Holding 3, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Sobat Improvement sekalian. Semoga webinar kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Yozi Samsubar, pamit undur diri. Sampai jumpa di event-event PKM berikutnya. Salam improvement.